Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Nah, sebenarnya aku tuh akhir-akhir ini sudah males bahas tentang pria Maroko. Tapi karena mbak-mbaknya ini cukup banyak yang curhat di Instagram, di Messenger, bahkan di komen ya, komentar di YouTube gitu. Mau nggak mau aku bahas lagi tentang pria Maroko, dan alhamdulillah dari curhatan mbak-mbaknya ini aku dapat ide baru. Aku dapat ide baru yang mana akan aku share di video ini. Seperti yang kalian lihat di judul ya, 3 alasan pria Maroko gagal menikah ya. Sebelum kita mulai ke topik, aku mau curhat sedikit tentang kalian juga ya. Alhamdulillah emas-emasnya ini ketika bertanya dan curhat tentang hubungannya juga, itu pertanyaannya masih wajar gitu ya, aku bisa menjawabnya. Tapi kalau mbak-mbaknya ini aku bingung loh ya. Aku nggak ngerti pemikiran perempuan Indonesia ini, sangat membingungkan. Pertanyaannya contohnya, ingin tahu kelemahan pria Maroko. Aku kan nggak tahu, aku bukan kamus pria Maroko gitu. Aku kan membuat video tentang pria Maroko itu kan berdasarkan curhatan mbak-mbaknya. Mbak datang ke saya curhat, jadi saya dapat ide itu. Gimana itu masalahnya, biar bisa tahu solusinya mungkin kan gitu. Aku kasih saran gitu kan ya. Lalu mbaknya datang karena ada kasus scammer misalkan. Lalu aku kasih saran gitu. Kan hanya sekedar itu gitu. Aku nggak tahu banget tentang pria Maroko sedetail itu gitu. Contohnya aja kayak ciri-ciri pria Maroko yang serius menikah. Itu karena berdasarkan pengalaman aku. Mungkin saja pengalaman mbak yang lain yang menikah dengan pria Maroko berbeda dengan aku gitu guys. Intinya ketika mbaknya ini bertanya ke aku ya, pertanyaannya itu yang sewajarnya aja, yang mana aku bisa menjawabnya, bukan pertanyaan pribadi, bukan pertanyaan yang sensitif ya, karena semua orang itu punya privasi ya, nggak semua orang mau men-share sesuatu yang sensitif dan privasi gitu. Kalau orang Indonesia apa aja di-share di Facebook, di Instagram, apa aja di-share, bahkan kemesraan dengan suami istri pun di-share gitu ya. Di sini ya mungkin ada yang seperti itu, tapi lebih banyaknya mereka itu tidak men-share sesuatu yang sensitif dan privasi gitu guys. Kembali ke topik. 3 alasan pria Maroko gagal menikah. Yang pertama, nggak serius, main-main. Saat kenalan dengan mbaknya, dia emang nggak niat banget untuk menikah, hanya untuk main-main aja. Pas tepat mbaknya ini ketika chatting dengan si pria Marokonya itu, si pria Maroko merasa nyaman. Wah, ini perempuan Indonesia benar-benar baik banget, ramah, nggak seperti perempuan Maroko yang cuek-cuek gitu. Dia akan senang ya, lama-lama senang chat dengan mbaknya. Tapi tunggu dulu ya mbaknya, bukan berarti dia itu akan serius menikah dengan mbaknya. Ya siapa tahu aja dia hanya menghabiskan waktu luangnya saja dengan mbaknya, karena chatting dengan mbaknya itu sangat menyenangkan gitu. Jadi jangan baper dulu, jangan apa yang mudah jatuh cinta dulu gitu. Kalau dia nggak pernah bahas tentang pernikahan, tidak pernah mengenalkan mbaknya kepada keluarganya, ya kalian tutup hati, kalian rapat-rapat dulu ya. Anggap saja dia teman yang baik ya. Yang kedua, tidak direstui orang tua. Nah ini misalkan mbaknya terus chatting dengan pria Maroko intens ya, dan serius si pria Marokonya itu mau menikahi mbaknya, dan tiba-tiba dia berubah. Siapa tahu aja orang tuanya tidak setuju, karena ya di persyaratan menikah WNA ini yang aku dapat dari KBRI itu, syarat nomor 8, surat izin menikah dari orang tua. Jadi pria Maroko sebelum menikah dengan perempuan Indonesia itu harus membuat surat izin menikah dari orang tua, ditandatangani oleh orang tua, kedua orang tua, distempel ya, dan dilegalisir. Suami dulu begitu guys. Suami dulu begitu, sebelum suami menikah dengan aku itu buat surat izin
yang mana kedua orang tua suami mengizinkan suami menikah dengan aku gitu. Kalau nggak ada surat itu, otomatis dia tidak bisa menikah dengan mbaknya. Jadi ini penting sekali gitu. Mendapat restu dari orang tua penting sekali. Kalau misalkan orang tuanya tidak merestui si pria Maroko itu menikah dengan mbaknya, ya sudah, terima saja guys. Mungkin itu bukan jodoh mbaknya gitu. Alasan yang ketiga, jarak dan biaya yang mahal. Kalian sudah tahu ya, jarak antara Maroko dengan Indonesia Maroko itu sangat jauh sekali. Indonesia di Asia Tenggara, Maroko di Afrika Utara, benua Afrika. Jadi saya ini tinggal di benua Afrika bagian utara. Dekat Spanyol ya, dekat Eropa bagian selatan. Sangat jauh sekali ya, perjalanannya aja itu memakan waktu kurang lebih 16 jam sampai 24 jam, itu tergantung transit. Dulu aku itu pertama kali terbang dari Indonesia ke Maroko itu transit di Qatar aja, nginep di bandaranya ya, di bandara Qatar itu nginep semalam, baru paginya itu kita berangkat ke Maroko. Tergantung transitnya guys ya, di mana. Dan pastinya biaya menikahi mbaknya ini juga mahal ya guys. Meskipun mbaknya mungkin minta maharnya nggak semahal mahar perempuan Maroko, tapi biaya dari Maroko ke Indonesianya kan sangat mahal. Dulu suami aja itu bawa uang 50 juta itu uang buat setelah tinggal di Indonesia. Belum uang pesawatnya dia yang berangkat itu ya, belum itu. Jadi uang 50 juta itu kita bagi-bagi ya. Ada yang buat uang dokumen, uang kita ngekos di Tangerang ya, di Pamulang itu biar dekat kan kalau kita mau ke kedutaan besar Maroko, mau legalisir gitu di kementerian, nggak jauh-jauh amat gitu loh. Karena aku kan tinggalnya di Lampung. Lalu juga uang buat tiket pesawat. Ini mbaknya kalau yang lagi LDR udah mulai serius mau menikah, jangan bingung. Nanti naik pesawatnya pakai uang siapa gitu. Pastinya pakai uang calon suami kalian loh ya. Jangan pakai uang kalian, karena yang mau menikah dan sepakat mau tinggal di Maroko itu tanggung jawab calon suami kalian, bukan kalian, bukan mbaknya. Kalian jangan mikir itu biayanya berapa, semahal itu. Jadi aku dulu itu uang pesawat itu sudah ditanggung suamiku. Nah, plus uang menikah. Nah, uang menikah. Jadi dibagi-bagi tuh uang 50 juta itu. Alhamdulillah guys ya. Uangnya itu lebih lah ya, nggak kekurangan gitu lah, cukup gitu. Alhamdulillah ketika aku membagi-bagi uang itu, mau manage-nya. Nah itu guys, jadi menikah dengan perempuan Indonesia juga mahalnya sama seperti menikah dengan perempuan Maroko. Ya, karena mahalnya itu di pesawat, belum dokumennya, kayak mentranslate ya dari Indonesia ke bahasa Arab aja itu satu lembarnya itu sekitar 150 kalau nggak salah, antara 100.000 sampai 150.000 ya, di penerjemah tersumpah itu mahal loh ya. Mahal itu. Belum lagi nanti wirawirinya ke kedutaan besar Maroko buat CNI, belum lagi nanti wirawiri legalisir ketiga kementerian, itu harus sudah di manage ya, sudah ditulis apa aja yang dibutuhkan, dokumennya. Itu yang untuk setelah menikah nanti, ketiga kementerian itu yang setelah menikah nanti gitu. Kalau untuk biaya menikah, aku ada videonya ya di sini. Kalian nonton aja, itu ada video pendek yang mana aku menjelaskan biaya pernikahan kami di Indonesia. Nah, jadi seperti itulah 3 alasan pria Maroko gagal menikah. Ya, semoga mbak-mbaknya bisa terima gitu kalau misalkan si pria Maroko tiba-tiba aja memutuskan hubungan dengan mbaknya karena tidak direstui orang tuanya. Terima saja guys, mungkin itu bukan jodoh kalian. Jangan memaksakan diri dan jangan baper juga. Tetap tawakal kepada Allah ya, tetap berdoa kepada Allah untuk dibimbing supaya bertemu dengan jodoh mbak-mbaknya gitu guys ya. Oke,
Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like videonya. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe. Silahkan share videonya ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!